pas duduk situ, ini langsung tuh kayak ada orang nyender di punggung saya di sini. Kita posisinya hampir sini, dianya juga di sini pas nyender di sini. Berat banget ini, berat. Dia menunduk, jadi saya ngeliat rambutnya aja yang gerai gini, ikal-ikal gitu. Orangnya wajahnya nggak begitu lihat, cuman rambut sama bajunya. Gerubuk jatuh di pohon mangga, ada yang jatuh gitu. Kayak ada yang jatuh gitu kan. Lah, apa ya? Saya bilang, ada yang jatuh, apa pohon buah mangga yang jatuh gitu kan, mikir nyari tuh, lihatlah ke atas. Pas lihat ke atas tuh ada itu orang gelantungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Vigo Fugara. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau menempati rumah di daerah Padang. Yaudah, di sebelah gue ada Ibu Marlinis. Selamat malam Ibu Marlinis. Selamat malam. Gimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Itu tahun berapa kejadiannya? Sekitar tahun 2005. Di situ sama siapa aja tinggal? Saya berdoa sama suami di situ. Berdua. Kita baru nikah kan, langsung ngontrak pindah ke Padang kan. Pindah di Padang, ngontraklah di situ. Dan di sana itu berapa lama sih Mbak tinggalnya? Kalau tinggal di situ ya cuman 1 bulan lah. Satu bulan. Yang kontrakan serem ini ya? Iya. 1 bulan doang bertahan di situ. Itu 1 bulan itu apa emang karena serem atau gimana? Seram. Karena seram. Nggak kuat gitu ya? Nggak kuat. Karena hampir tiap malam lah ada gangguan kayak gitu. Yang ngalamin ini Mbak doang atau sama suaminya juga pernah ngalamin juga? Gitu? Kalau suami saya kan dia kerja kapal dianya. Jadi dia malam tuh nggak nginap. Dia 4 pagi, orang mereka nyandar, baru dia pulang. Malam berangkat lagi, kayak gitu. Jadi yang benar-benar pure merasakan ya Mbaknya ini ya? Saya. Karena sendiri juga posisinya kan di rumah sendiri, belum ada siapa-siapa kan, kita baru. Pindahan juga ya dari... Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Marlinis, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih yang ingin bercerita juga, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian yang nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi nih, kita mulai ceritanya. Jadi pada tahun 2005, awal 2005, habis nikah, pindah ke Padang. Nah, ngontraklah di kontrakan ini, kontrakan serem ini. Nah, awal-awal tinggal di situ sih biasa aja, belum ada kelihatan apa serem apa gitu, biasa rumah itu. Nah, setelah 3 hari lah ya, mulai 3 hari nginap di situ, mulai kedengar di dapur itu berisik banget. Jadi kontrakan itu posisinya itu dapur ini lorong, dia kayak lorong, terus dia agak karena posisinya agak bukit dia rumah itu, jadi ada bertingkat-tingkat gitu. Tapi dia bukan tingkat rumahnya, cuman di dalam rumah itu dia tingkat kayak naik gitu ya? Kayak ada dari mau ke dapur ini ada 3 tingkat, ada 3 tangga untuk naik ke sini. Nah, untuk ke dapurnya lagi ke sini tempat ruangan kita masak, itu ada 2 tangga lagi gitu. Nah, saya naruh makanan tuh pas di sinilah, di tengah ini kamar, di sini kamar. 2 malam tinggal di situ masih biasa gitu. Nah, ke malam berikutnya tuh mulai ada kayak orang masak di dapur itu, gerintang-gerintung. Saya keluar kan, mastiin gitu, kok ribut siapa gitu kan. Padahal saya di rumah kan sendiri, suami saya udah berangkat, dia udah berangkat kapal lagi kerja. Saya lihat sepi, pokoknya saya keluar itu sepi, nggak ada posisinya, tenang aja di dapur itu. Nah, saya udah biarin aja. Udah, saya lanjut tidur tuh. Nah, besok malam seperti itu lagi. Pokoknya sekitar jam 11 lah mulailah itu.
ada orang buka tudung saji, debak. Orang kan kalau karena buka kan tutup lagi itu kayak dilepas kayak gitu kan. Jadi kayak kebanting gitu. Nah, saya kaget bangun langsung ngintip buka pintu karena kan ada pintu kamar itu langsung lihat ke dapur kan karena dia tinggi posisinya, langsung buka sedikit kan langsung kelihatan. Nggak ada, aman aja, yang sepi, maksudnya kayak nggak ada pergerakan lah, nggak ada orang kerja, nggak ada orang, memang posisinya saya sendiri di rumahan. Nah, ya udah, saya mikirnya kan untuk mastiin itu siapa, orang maling masuk atau apa kan gitu yang saya takutin kan. Ya, udah nggak ada ini orang, ya udah saya lanjut lagi tidur. Sekitar jam 2, itu jam 11 ya, sekitar jam 2 itu mulai ada orang kayak orang, kan ada air minum, ini meja ya di dapur kita itu ada meja untuk makan gitu juga kan. Nah ini ada ceret sama tempat gelas kayak gini kan ya, beginilah ya tempat gelas yang ada tuh anunya itu dan kita naruh itu. Nah itu dia kayak numpahin air minum, mau minum gitu. Kayak dia nuang gitu nuang, ya? Kayak orang nuang, kayak orang mau makan lah istilahnya ya. Nuangin itu orang minum kan, orang minum kan kena kedengarkan kita. Udah saya juga kaget kan. Saya mikir kan ini siapa yang pulang, ya kan gitu, siapa yang pulang? Apa suami saya pulang? Nggak mungkin, kunci dari pintu kan dikunci dari dalam. Ya udahlah, saya keluar tuh, saya ngintip aja gitu, Saya bilang, kok nggak akhirnya saya beranikan tuh keluar. Saya keluar kan karena kan untuk lihat ke sini kita harus keluar gitu untuk lihat yang sebelah sini, ke ruangan sebelah sini itu. Saya keluar, saya lihat lampu nggak ada yang nyala. Saya lihat aman aja, nggak ada yang berserakan. Saya lihat ceret, semuanya aman, gelas nggak ada yang kebalik, maksudnya posisi sama seperti saya tinggalin, saya bersihin kan. Ya udah, saya tinggal tuh, ya udah biarin aja. Tapi pas saya keluar tuh memang kerasa ini apa namanya merinding kayak gitu. Hawanya tuh beda gitu, beda. Udahlah, saya cuman astaga, ini enggak iya ini. Saya ini pasti udah kepikirannya udah yang itu udah ini enggak pasti ini penghuni di sini. Saya cuman ngomong dalam hati kan kalau orang kita di sana ya hal-hal yang kayak gitu memang kita percayain ya, bukannya maksudnya percaya, cuman kita yakini memang ada orang kayak gitu ada, cuman dalam hati saya ya udah gitu, saya nggak ganggu kamu, tolong jangan ganggu saya dalam hati saya ngomong seperti itu, kayak ya udah kita tinggal sini bareng ya, yang penting kamu jangan ganggu saya nggak ganggu kamu gitu, ya udah kita sama-sama tinggal sini, jangan saling mengganggu aja, itu dalam hati saya. Udah akhirnya saya tidur tuh. Setelah kejadian itu agak aman ya beberapa hari. Nah pas seminggu apa 2 minggu lah ya jaraknya itu. Nah ada acara di tempat bibi saya, tempat tante saya. Jadi pagi saya udah pergi, jadi rumah itu kosong lah 1 hari ya. Nah suami saya pas hari itu nggak pulang kan, nggak nyandar kapalnya, karena dia 2 hari sekali memang pulangnya dia. Nah saya pergilah ke rumah bibi saya, ke rumah agak lumayan lah, nggak jauh banget lah, cuma 1 kali naik angkot tuh. Nah jadi 1 hari itu saya di sana ada acara kan. Nah pas maghrib pulang. Pas maghrib udah jam 5 saya pulang, sampai di rumah rasa lapar lah perut ya, pengen masak ceritanya, pengen masak nasi. Nah maghrib pas orang azan saya masuk ke dapur. Nah di dapur ini saya udah nyalain lampu, cuman kayaknya gelap, tetap aja gelap, pandangan saya itu gelap di dapur ini. Pokoknya naik karena di dapur, pokoknya di sini di ruangan tengah ini juga ada lampu, cuman di dapur juga ada lampu. Nah, saya nyalain tapi posisinya gelap ini dapur. Rasanya gelap aja. Mata saya yang buram gitu karena udah maghrib, tapi kan lampu nyala. Kayak gini biasanya nyampu. Tapi di sebelah di ruangan sini terang. Nah, pas saya naik ke dapur, ambil panci rice cooker, mau isiin beras. Nah kan naik itu kan tangga, kan ada di antara dapur ini kan ada 2 tangga tuh, ada 2 tangga. Saya ke situ ambil beras, tuangin ke panci rice cooker. Ini udah berat, pundak saya
udah kayak ada orang lah di sini ngikutin saya nyender. Cuman mau lihat, mau balikan ini nggak bisa. Saya udah mau takut juga, udah merasa saya ini nggak beres lah, nggak beres ini. Saya bilang saya mau paksain untuk mau lihat gitu, tapi nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya udah, saya fokus mau masak aja. Ambil beres, saya duduk di karena dia tangga, jadi bagus tuh duduk. Nah, di sini baru pas saya duduk pas di tangga di dapur itu, pas duduk situ, ini langsung tuh kayak ada orang nyender di punggung saya di sini. Kita posisinya hampir sini, dianya juga di sini, pas nyender di sini, berat banget ini, berat. Asli benar-benar berat terasa. Saya mau lihat, mau nyamping gini, kelihatan itu orang, kelihatan. Kan kita gini kan, mau paksain gini, lihat saya orangnya, macam makhluk itulah, makhluk apalah gitu ya, cewek gitu dia. Nyamping gini, cuman dia nunduk. Dia menunduk, jadi saya ngeliat rambutnya aja yang gerai gini, ikal-ikal gitu. Orangnya, wajahnya nggak begitu lihat, cuman rambut sama bajunya yang jelaskan gini, nyamping. Saya bilang, saya cuman mau masak, saya nggak ganggu kamu, saya bilang, karena memang waktunya kamu di maghrib ini waktunya kamu, cuma saya mau masak doang, saya nggak ganggu kamu gitu kan. Baru tuh agak terasa ringan sedikit, saya bangun, cuman tetap nggak bisa ngelihat, tetap saya nggak bisa balik badan, nggak bisa balik gini, itu nggak bisa. Ya udah saya jalan tuh, saya jalan aja, kan kita mau ngejalan untuk di kampung itu kan, di Padang itu kan kontrakan itu tempat cuci piringnya kita di luar, kayak gitu, keluar dulu dari itu, kamar mandinya juga dia di luar juga itu. Jadi ada lorong sini itu gelap, lihat itu lorong gelap, jadi kayak nggak tembus lampu ini ke sini, nggak tembus, kayaknya gelap. Tapi itu kondisinya emang lagi nyala sebenarnya ya? Nyala. Orang kita di dapur otomatis saya nyalakan kan. Nah, gelap itu lampu. Jadi kedap-kedip, udah gitu kedap-kedip, apa rusak gitu, mikir kan nggak mungkin. Tapi udah kerasa nggak enak kan ini. Ya udah, saya lanjut aja. Gayung mau masuk untuk mengambil air itu supaya mudah gitu, ambil gayungnya. Jatuh dari tangan saya, nunduk, otomatis kita nunduk kan, nunduk untuk ambil ini. Pas nunduk itulah, karena kita kan pakai celana panjang gitu, di situ lihat kakinya. Oke, dari kaki belakang. Baju, jadi dia pakai dress, jadi kakinya itu ketutup dress putih dia, jadi kakinya aja tuh nampak, karena kan kaki kita sampai di sini kan. Jadi kan pas saya lihat itu dia kakinya nggak sampai, langsung saya udah nangis, langsung aja dobrak itu pintu, maksudnya buka pintu ini, lepas beras, langsung saya pergi ke tempat bibi saya lagi, sampai di sana tempat bibi saya saya bilang mau cerita, cuman nggak mau, takutnya mereka juga khawatir, karena kan kontrak sini kita juga baru. Akhirnya saya mau nginap aja di tempat bibi saya malam itu. Saya nginap, terus paginya baru saya datang sama bibi ke rumah. Nah, baru tuh sampai di rumah itu, saya ngomong sama bibi saya. Saya ngomong, kan dia pagi-pagi ngantarin saya, karena nampak beras berantakan inilah, kok berantakan gitu. Baru saya cerita. Malam gini, itu posisi saya tinggal rumah itu nggak saya kunci, saya nginap satu malam itu saya tinggal gitu aja rumahnya. Saking paniknya. Saking panik, orang kita ngelihat banget kan. Kemarin cuman gangguan seperti itu doang kan. Nah akhirnya pas diantar itu bibi saya ngomong, ini kenapa, katanya. Oh gini, saya bilang, sebenarnya ini rumah kok angker, saya bilang, bukan satu kali bi, saya bilang, semalam benar-benar saya lihat dia, saya bilang, dia gini. Terus akhirnya tuh bibi saya itu ngomong, iya sih katanya, rumah ini kata-kata orang memang angker katanya gitu. Rumah ini apa namanya, bekas kuburan orang Cina ini, rumah ini bekas kuburan orang Cina. Baru
orang yang punya kontrakan nggak mau cerita ya dari awal gitu, nggak mau, mungkin mereka jadi nutupin ya. Kayak nutupin. Jadi ya udah, saya udah kata bibi saya cerita, oh iya ini kayaknya ini bekas korban orang Cina. Jadi kalau orang Cina itu kan kalau udah belum ada duit untuk dibakar, jadi mereka kubur dulu. Nah, jadi mereka kubur dulu. Nah, sudah waktunya, udah ada uang lah mungkin ya, udah ada uang, baru mereka ambil itu, tulang-tulang berulangnya itu mereka bakar. Nah, kan istilahnya udah kosong itu tanahnya itu, ya mereka serahkan ke masyarakat setempat gitu, mau mereka bangun apa enggak. Gitu. Tapi untuk kuburannya emang itu satu orang atau ramai sebelumnya kuburan itu? Ya nggak tahu ya, saya juga nggak tahu itu gimana itu kuburan itu rame atau apa. Tapi ya kan tahu sendiri kuburan orang Cina kan luas, walaupun satu mayat di dalam tapi kan luas. Mereka kalau orang kuburan Cina, nah makanya pas dibongkar kan luas banget itu. Jadi orang bayangin kontrakan itu satu rumah, jadi kamar 2, dapur, ruangan tengah, kayak gitu luas. Jadi emang historinya ternyata emang rumah bekas jadi makam. Bekas makam. Jadi di rumah itu, jadi habis kejadian itu di rumah itu ada pendakian kayak gini. Jadi kamar mandi kita itu kan di jalan setapak juga. Baru ini kamar mandi kita di puncak sini. Nah, di sini tuh ada pohon-pohon lah ya, pohon-pohon ceritanya di situ. Nah, di situ juga ya mungkin daerah termasuk angker lah daerah situ. Nah, ada juga tuh saya sekali pas sudah kejadian di rumah kan udah aman ya. Jadi bibi saya ngasih apalah ya, doa lah ya di sini apa gitu di rumah gitu. Nah, aman lah dari di rumah itu. Nah, di luar ini ada apa namanya ya? Ada pohon mangga lah ya, pohon mangga besar lah pohon mangganya itu. Ya bayangin aja kita peluk udah nggak bisa, udah tua, pohon mangga tua lah ya. Nah, jadi pas pendakian kita mau ke kamar mandi saya, kamar mandi kontrakan itu. Nah, pas malam itu ke tempat bibi ada acara. Nah, malam itu saya bagaimanapun pulang gitu. Saya mau pulang aja bi gitu kan. Takutnya kan suami saya pulang karena jadwalnya pulang. Saya gitu kan sama bibi saya. Ya udah katanya. Ya udah kamu pulang katanya. Nah, memang diantar sama bibi saya, diantar sampai kan kita kan agak naik ke atas. Jadi sampai di bawah doang bibi saya ngantar. Nah, saya naik sendiri ke rumah. Nah, pas saya naik ke rumah itu sepintas saya kelihat ke pohon mangga ini, sepintas doang, maksudnya lihat ada orang berdiri di situ. Pakai rok nyender, pegang pohon mangga gitulah ceritanya. Dia pegang kayak gini lah ya. Pegang gini nunduk ke bawah. Nah, saya kan dari bawah tuh. Saya ngelihat gitu dari lah siapa yang berdiri di situ. Saya ngapain Mbak? Kan dia posisinya kan dekat kamar mandi. Saya numpang mau kamar mandi gitu kan. Mau ngapain? Saya bilang. Saya nanya gitu kan, ngapain? Cuman dia diam aja, nggak nyaut. Mau numpang kamar mandi ya gitu kan. Saya teriak saya gitu. Oh, dia diam. Tetap diam dia. Akhirnya saya diamin tuh. Ya udahlah, saya bilang orang iseng kali gitu. Ya udah saya masuk ke kamar saya masuk aja ke rumah. Udah masuk. Saya udah masuk ke kamar, udah saya tidur tuh. Udah aman lah ya, nggak ada kejadian semenjak lihat dia itu. Nah, besok paginya lagi udah biasa ya. Pas malam besok 2 hari lah, selang 2 hari lah ya waktu itu kejadiannya itu. Setelah saya lihat dia gitu, cewek tadi. Saya lihat yang cewek tadi itu. Nah, selang 2 hari, pas saya mau keluar, kan kita mau keluar rumah gitu. Saya ini kan ada jendela kaca kayak gitu. Nah, jadi saya belum kena kamar mandinya kan kita keluar dulu. Malam itu saya mau kebelet lah ya, kamar mandi, kebelet. Saya mau buka pintu, saya buka tirai gini dulu. Pas cewek itu pas duduk dia di teras kita. Duduk di teras kita. Tapi dia membelakangi saya. Oke. Belakangin saya dia.
Jadi cuma ngeliatnya belakangnya gini ya? Jadi dia, saya ngelihat ke dia, tapi dia belakangin saya. Pas saya dia tuh pas dia di jendela ini, pas saya kaget, saya langsung tutup lagi tirai, saya nggak jadi keluar kan. Nah itu siapa gitu kan? Ini orang yang waktu berdiri itu. Kenapa dia kesini? Rahmat saya, kenapa dia? Sekitar jam 1-an lah, jam 1-an gitu. Saya mikir, itu cewek ngapain? Karena kan nih rumah kontrakan kita ini, di bawahnya itu, ini rumah orang tapi nggak ada orangnya. Kosong rumah ini. Yang di depan kita juga seperti itu, kosong juga rumah itu, kosong. Nah yang ini kamar mandi, yang ada lagi rumah di atas puncaknya yang punya kontrakan, yang punya rumah itu dia puncak rumahnya. Yang paling atas. Di setahu saya dia nggak punya anak cewek, nggak punya. Setahu saya ya bapak itu kalau saya pergi bayar kontrakan pertama itu dia nggak punya anak cewek. Nah pas saya buka pintu lah dia duduk di situ, saya kaget gitu kan. Memang dia membelakangi saya. Posisi dia ngebelakangin. Belakangin dia tuh cewek itu. Belakangin, temen saya ngeliat dia tuh ada perut kayak orang hamil kayak gitulah dia. Cewek itu, terus rambutnya ikal, bajunya bunga-bunga, persis kayak dia baju yang saya lihat kemarin lagi gitu dia duduk di situ. Akhirnya saya nggak jadi keluar, masuk lagi ke dalam. Udah saya itu malam itu saya nggak bisa tidur, cuman kepikiran mau keluar mastiin saya takut. Saya takutnya ini orang, kalau orang kan otomatisnya ngetok gitu kan, kalau memang ada perlu ngetok kan. Ini enggak ada gitu dia. Maksudnya saya juga kalau dia memang ada butuh otomatis ngetok lah dia ya, apa permisi apa kayak gitu kan. Ini enggak, saya nungguin aja. Saya malam itu nggak tidur sampai pagi. Saya nggak tidur itu. Saya nggak tidur, benar-benar saya nggak tidur malam itu. Akhirnya pagi udah siang udah nampak cerah lah ya, udah sekitar jam 8-an baru saya berani keluar. Saya lihat aman itu, kamar mandi juga aman, nggak ada bekas air apa, orang nggak ada bekas. Misalnya kalau orang bekas make kan nampak basah kayak gitu ya. Nah ini nggak, benar-benar nggak ada bekas apa-apa ya? Nggak ada, pokoknya nggak ada. Pas saya keluar pagi itu saya nanyalah sama yang punya kontrakan naik, pas dia lewat kan dari atas dia lewat ke bawah. Saya nanya, Bu, Ibu ada orang lihat ini enggak cewek? Saya bilang cewek. Gini-gini ciri-cirinya. Saya bilang dia sering kesini lewat. Kemarin 2 hari yang lalu saya lihat dia mau berdiri di sana, kayaknya mau naik ke atas. Saya bilang, cuman dia berdiri dulu di pohon mangga situ. Terus kata ibu itu, emang gimana? Ya rambutnya sebahu, di bawah bahu sedikit, saya bilang agak ikal. Bajunya berbunga, saya bilang. 2 hari yang lalu saya lihat, seperti itu bajunya. Terus semalam dia duduk di teras saya sini, saya bilang. Saya ngomong sama ibu ini, dia duduk. Cuman dia mau masuk enggak, cuman saya juga enggak mau keluar. Cuman saya pas lihat itu dia duduk di situ. Saya nggak tahu itu siapa, saya gitu kan. Kita kan nggak nganu ya, nggak mikir yang hal yang anu dulu. Saya mikirnya orang aja gitu ya. Kata ibu itu, kamu beneran lihat dia, katanya gitu. Ibu itu ngomong pertanyaannya itu aneh. Seakan-akan dia udah tahu. Seakan-akan dia tahu. Seakan-akan dia tahu. Kamu beneran lihat dia, katanya. Lah, kok pertanyaan loh. Lah iya, orang saya lihat dia 2 kali. Saya lihat pertama pas saya pulang 2 hari yang lalu, Bu. Saya bilang kan saya pulang tuh memang agak malam. Tapi diantarin memang sama bibi saya ke sini sampai di bawah doang. Nah pas saya masuk ke rumah, dia itu berdiri itu di pohon mangga. Saya gitu, saya tunjukkan. Nah saya nyapa, kamu ngapain? Saya pikir dia mau numpang kamar mandi. Cuman dia nggak nyaut saya gituin. Cuman nggak dia jawab omongan saya gituin kan sama ibu ini. Terus malam saya mau keluar jam 1-an, dia di sini duduk di teras saya. Saya intip gini, saya anuin, dia diem aja, dia sendirian jam 1-an, Bu, di sini. Saya bilang, saya juga keluar takut. Saya bilang, saya gitu kan, kamu lihat cewek katanya yang anu kan, katanya roknya abu-abu, dia gituin kan. Iya benar, saya bilang, itu siapa ya Bu? Saya bilang kan,
Oh, katanya bukan siapa-siapa, katanya gitu. Dia ngomongnya, ya udah bukan siapa-siapa, ya udahlah katanya, nggak ganggu kok dia, katanya gitu ngomong ibunya, nggak ganggu kok dia. Ya udah, saya bilang, oh, enggak, lain kali kalau nampak dia Bu, bilang jangan kayak gitu, kalau mau masuk yang kedor dong gitu, jangan bikin orang tengah malam kayak gitu, ngapain duduk gitu, anak cewek, saya bilang. Kayaknya hamil deh Bu, saya gituin sama ibu itu, kayaknya dia hamil deh Bu, saya gituin kan sama ibunya. Oh, enggak katanya gitu ibunya, ngomongnya kayak gitu, yang udah akhirnya turun tuh. Nah, akhir pas setelah kejadian itu udah saya nggak ada pandai 1 minggu lah ya, aman lah ya, itu rumah itu nggak ada gangguan. Terus suami saya juga kan dia udah, karena ada apa ya, jadi dia nginap di malam itu, dia setiap malam nginap ya, karena waktu itu kapal badai ya, jadi gagal terus berangkat itu gagal, jadi nggak berangkat malam itu karena badai, jadi dia nginep terus tuh. Nah, pas malam itu kita ada acara ke arah Jati, namanya, ada Padang Jati, tempat saudara juga itu, cuman agak jauh lah dari tempat kita ya. Nah, ada acara sama suami saya lah, pergi kami kan, karena dia nggak ada berangkat, nggak pergi kapal, nggak kerja dia. Pergilah kami ke malam itu. Nah, pas pulangnya itu ya karena memang disuruh nginap. Teman kayak udah dah pulang aja katanya, pulang aja lah kami udah izin pulang kami sampai di rumah itu jam 2-an, sekitar jam 2-an lah ya, jam 2-an. Nah, di Pohon Mangga ini juga pas kami mau masuk kontrakan, jadi suami saya udah masuk duluan. Nah, saya terakhir kan, dia yang bukain pintu, saya masih berdiri di teras itu, masih berdiri di teras. Nah, masih berdiri, gerubuk jatuh di pohon mangga, ada yang jatuh gitu. Oke. Kayak ada yang jatuh gitu kan. Alah, apa ya? Saya bilang, ada yang jatuh, apa buah mangga yang jatuh gitu kan, mikir. Nyari tuh, lihatlah ke atas. Pas lihat ke atas tuh, ada itu orang gelantungan. Saya merinding nih. Gelantungan gimana tuh maksudnya? Di puncak pohon mangga itu gelantungan di ranting, kan di puncaknya duduk kakinya gitu, baju putih. Saya nggak tahu lagi, cuma ngelihat langsung udah langsung lah, oh ini enggak manusia ini, udah yakin saya ini bukan manusia ini. Nah, akhirnya saya langsung masuk buru-buru tutup pintu, saya bilang kan, itu ada orang di atas pohon mangga gitu. Nah, tahu tuh entah kuntilanak entah apa, tapi setahu saya yang kayak gitu, saya yang gelantungan kayak gitu kan kuntilanak ya. Tapi sosoknya beda sama yang waktu itu. Beda ya? Ini pakaiannya juga putih. beda ya? Baju putih, beda sama yang itu. Berarti lain nih, bukan yang kemarin lagi ya. Akhirnya karena suami saya udah di situ, saya ceritalah sama suami saya semuanya kejadian yang saya alamin di rumah ini. Kan selama ini memang saya nggak ngomongin sama dia, nggak ceritain sama dia. Kenapa? Karena takut dia juga kepikiran, karena nggak pernah nginap di rumah. Saya sendiri di rumah, mungkin saya takutlah kepikiran. Akhirnya karena udah berulang-ulang kejadian yang kejadian di rumah itu, yang maksudnya sampai dia ngeliatin dirinya, nungguin kayak gitu, udah saya langsung cerita suami saya semuanya, saya ituin lagi, saya minta pindah. Udah nggak betah saya lagi, udah benar-benar nggak, ya kan kalau kuntilanak kan istilahnya udah, kalau kan jahat lah ya istilahnya, udah berarti memang situ rumahnya gitu. Saya mikirnya gitu, berarti itu rumahnya dia di situ. Ya udahlah, harus pindah. Oke. Berarti sama juga dia di pohon yang awal juga itu, pohon apa? Yang kuntilanak ini nih, ya kan? Di pohon yang sama kan? Di pohon, iya. Kalau yang cewek yang hamil ini, yang saya bilang itu, dia berdiri doang di bawah, dia berdiri. Kalau yang itu yang saya lihat tengah malam ini, dia memang di puncak gelantungan baju. Cuman lihat aja dia kakinya gini-gini goyang-goyang gitu, udah langsung saya masuk aja ke saya udah shock gitu ya, karena melihat bukan 1 kali 2 kali saya ngelihat kayak gitu kan, istilahnya di dalam rumah udah lihat pertama, terus lihat yang seperti ini lagi, tambah lihat itu kan. Saya udah langsung saya minta pindah di rumah itu. Jadi akhirnya saya ngelanjut itu, ngontrak lagi di situ.
Oke, jadi emang pas udah pindah baru inilah aman lah ya. Akhirnya saya pindah pokoknya dari kompleks itulah. Nah, tadi saya penasaran ya sama yang ibu-ibu yang kayak, oh yang ini, yang dia kayak udah tahu tuh gitu. Nah, dia udah pernah lihat juga berarti ya, atau gimana? Jadi itu dia, baru setelah saya pindah, kan bibi saya yang saya tinggal di situ kan rekomendasi dari paman saya juga. Nah, bibi saya inilah, saya udah pindah beda ya, jadi mereka mainlah ke rumah ya, saya ceritain kan semuanya, saya ceritain, saya pernah lihat gini bi, sini kayak gitu. Nah bibi saya lah ngomong, baru dia yang cerita, oh kalau cewek itu memang katanya, memang udah bukan, dia itu cewek bunuh diri katanya. Oh dia bisu kata, baru diceritain bibi saya kan udah pindah itu, karena saya kan cerita lagi sama dia, saya bukan satu kali bi saya lihat kayak gini, saya bilang kan, yang bukan yang saya lihat di rumah yang bibi lihat itu, saya bilang kan sama bibi saya, itu beda, saya bilang pas saya di luar itu ada bu yang ini saya gitu kan. Coba saya bilang sama ibu kontrakan saya, dia bilang lah emang kamu lihat dia gitu, saya penasaran gitu. Nah barulah cerita bibi saya, iya itu cewek, bukan kamu doang, sering orang lihat juga ya. Jadi komplek mau naik ke atas itu kalau jam-jam itu nggak berani orang mau lewat di situ, nggak berani. Pasti dia kalau pas posisinya, makanya ibaratnya posisinya mendukung lah kayak gerimis, pas maghrib, pas tengah malam, pasti dia ngeliatin dirinya. Kayak gitu kata bibi saya. Nah, jadi dia diperkosa, dia bisu. Diperkosa, hamil dia. Cuman dia keluarga ya frustasi, keluarganya nggak nerima, akhirnya dia bunuh diri. Nah, pas posisi bunuh dirinya itu di wilayah rumah itu atau di rumah itu? Di daerah sana, kan yang saya bilang itu pohon mangga itu ke sananya. Ada pohon kelapa di sana. Kan ini perkebun, Jadi rumah bapak kontrakan itu agak naik lagi dia. Jadi pas di puncak dia posisinya. Posisi bunuh diri di atas itu ya. Di Muara Padang itu kan bukit yang longsor. Kalau dulu ada kejadian tuh longsor, di daerah sana lah itu rumah. Nah, rumah orang asli sana itu memang rumahnya di puncak di mereka. Ya, jadi pas kita mau naik ini kebun, ada pohon pisang, kelapa, semuanya. Nah, yang di bekas-bekas yang di pinggir-pinggir yang dekat hampir jalan raya lah ya. Nah, ini pantai Muara Padang nih di sini, posisi Muara Padang. Nah, ini di sinilah nih dibangun itu bekas kuburan Cina semuanya itu. Ada rumah-rumah situ tuh. Berarti banyak juga sih mungkin kuburan bekas. Jadi bibi saya itu cerita, jadi rumah itu semua yang ada di sana rumah itu makanya nampak sepi ya, mungkin karena kejadian yang mereka sama yang saya alamin, makanya itu rumah sepi semua. Oke. Dan si wanita ini kalau boleh tahu nih, ada cerita nggak sih dia bunuh dirinya kayak gantung diri kah atau gantung diri. Oke. Di daerah pokoknya di sana lah. Di daerah yang kata bibi saya sih pokoknya di daerah situ dia gantung diri. Jadi makanya dia ngelihat orang lihatnya memang di kuburnya dia tetap dikubur, setelah lihat orang kan dia kubur di TPU, tetap di TPU dia dikuburin. Cuman karena dia di situ kejadiannya kali ya. Jadi di situ dia nempelnya di situ ya. Dan berarti bukan orang situ juga ya, yang yang orang aslinya ya. Oke. Dia di situ, dia bunuh dirinya di rumah kosong itu. Kan jadi itu kan, ada pendakian itu. Jadi di situ ada bekas rumah orang lah ya. Jadi di situ dia bunuh dirinya daerah situ. Jadi rumah itu sekarang tinggal fondasi doang. Jadi si wanita ini bunuh dirinya di rumah-rumah kosong yang di atas itu. Iya. Rumah kosong sana. Berarti kejadian udah lama juga tuh? Apa kejadiannya kurang tahu saya ya, cuman kan ini cerita dari bibi saya karena ada kayak sana saya ngelihat dia, makanya bibi saya ceritain. Oh, cewek itu memang bukan kamu sendiri ngelihat, dia memang suka ngeliatin diri, suka gangguin orang lah istilahnya kata bibi saya. Memang kalau di daerah Muara Padang sana itu memang terkenal lah. Berarti udah nggak asing juga ya. Perjalanan mau ke kuburan Siti Nurbaya sana itu daerahnya aja pastinya. Dan berarti emang banyak juga ya warga-warga situ yang udah pernah nyaksin si setan ini ya. Oke.
Oh itu juga tuh. Dan si yang tadi baletnya yang gelantungan nih, yang kuntilanak tuh. Nah itu ada histori juga nggak sih Mbak? Kayak misalkan ini setan ini. Kalau itu saya kurang tahu ya, saya nganu. Cuman saya minta bibi saya sih, kalau itu tuh mungkin yang datang doang. Penunggu itu doang paling ya. Oke, nggak ada histori ini bukan apanya dia. Nggak tahu saya kalau itu. Cuman bibi saya juga katanya kalau itu ya nggak pernah dengar sih kalau itu katanya. Cuman saya aja yang lihat gitu dia mungkin pas posisi mungkin sebelum dengar itu kayak saya dengar orang sebelum melihat dia itu kayak pas kita mau masuk itu memang saya dengar kayak orang ketawa gitu. Saya lirik gitu siapa kita gitu. Tapi memang suaranya agak jauh kayak gitu. Nah pas baru dengar itu baru tuh kedengar ada yang kayak jatuh gitu kan dari pohon mangga. Saya pikir buah mangga kayak gitu kan, lihatlah cilinguklah ke sini ke atas gitu. Nah tadi nih yang Mbak ngerasa nempel di belakang kan sempat ngelirik tuh. Kelihatan cewek ya. Nah itu kira-kira sama nggak sama yang si beda. Berarti bukan si sosok si yang wanita bunuh diri ini ya? Kayaknya beda deh, karena kan yang Juluntai itu dia agak anu lah badannya. Saya Juluntai gitu. Memang bajunya putih, nggak tahu juga sih apa sama juga apa enggak. Tapi bajunya putih. Sama. Oh sama. Maksudnya bajunya putih. Yang putih. Ini juga dress putih gitu. Tapi nggak tahu ya itu sama orangnya apa orang yang sama. Saya nggak ngerti juga, nggak paham juga saya. Yang tadi sempat nyender ada itu kalau itu ya benar asli. Itu yang di dalam rumah. Dalam rumah. Tapi semenjak bibi saya bacain itu udah kejadian kan. Dibacain pasang anu lah ya kalau kita di Padang kan masih kayaknya yakin ada jim apa namanya ya itu masih megang gitu semenjak pakai itu udah pokoknya suruh apa aja lah di situ katanya suruh sholat pokoknya ngaji aja di sini ya udah. Nah tadi kan yang di rumah nih yang tadi Mbak dengar suara yang tutung saja dibuka, yang suara gelas kayak ada yang nuang air, itu posisinya emang bener-bener gak ada yang gerak tuh? Enggak aja, rapi. Bener-bener rapi gitu. Saya lihat lagi tuh, saya kan udah berkali-kali dengar kayak itu ya udah saya cuekin kan, selama dia nggak ganggu lah istilahnya. Pagi-pagi saya bangun walaupun berisik kayak gitu ya di dapur kayak gitu, pagi-pagi saya lihat nggak ada. Kayak apa tudungnya tetap gitu, makanan yang ada sisa di rumah itu ya tetap butuh. Wah tetap nggak ada pergerakan sama sekali. Gelas yang dengar dia nuangin minum kayak orang minum gitu nggak ada, gelas yang kotor nggak ada. Nggak ada bersih gitu. Murni suara aja. Suara doang. Oke dah. Yaudah nih mungkin buat penonton juga yang tadi kan ada yang bekas bunuh diri ya Mbak ya. Nah itu kita doakan juga lah semoga tenang juga di alam sono ya, biar nggak ganggu-ganggu warga sekitar lagi. Dan oke lah, mungkin sekian nih Mbak ya cerita. Iya, itulah yang saya alamin lah di rumah kontrakan. Nah, bagaimana nih tanggapan kalian mengenai ceritanya Ibu Marlinis untuk kali ini? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih yang ingin bercerita juga seperti Ibu Marlinis, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke, gua Viko pamit undur diri, dan Mbak Marlinis juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.